Selamat malam, selamat datang di tutorial analisis 1 bersama saya Valentino Isali. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa soal untuk persiapan UTS. Yang nomor pertama ini diberikan ruang metrik biasa R dan metriknya mutlak, lalu didefinisikan metrik P yang definisinya sebagai berikut, yaitu PXY sama dengan harga mutlak X min Y per 1 plus X min Y harga mutlak. Nah, di sini kita diminta buktikan ADT P adalah metrik. Nah, ini berarti kan untuk membuktikan metrik berarti kita harus penuhi 4 aksioma. 4 aksioma. Yang pertama mesti ini ya. Mesti tak negatif. Yang kedua, PXY sama dengan 0 jika X sama dengan Y. Kemudian ketiga adalah ini, dan yang keempat adalah aturan ini, aturan ketat sama segitiga. Nah, di sini jadi kita harus buktikan keempat ini. Kita ambil sembarang X, Y, Z anggota R. Ini maksudnya metrik pada R. Nah, di sini untuk yang aksioma 1 cukup jelas ya. Karena X min Y ini pasti minimal 0, maka ini X min Y per 1 plus X min Y ini pasti lebih besar sama dengan 0. Karena ini sudah clear ya dari ruang metrik biasa. Kemudian yang kedua, arah kiri, kalau X sama dengan Y, maka harga mutlaknya kan 0. Nah, dengan demikian PXY di sini kan pembilangnya sudah 0, berarti pasti ikut 0. Kemudian arah kanan diketahui ini sama dengan 0, berarti kan yang penyebutnya tidak mungkin 0 ya. Jadi satu-satunya jalan adalah pembilangnya yang 0. Jadi di sini X sama dengan Y. Nah, dengan demikian aksioma kedua dipenuhi. Kemudian yang ketiga, ini yang kesamaan PXY dengan PYX, kita lihat ini. Nah, ini kan karena dia metrik biasa, berarti kita peroleh harga mutlak X min Y sama dengan harga mutlak Y min X ya. Nah, ini berarti tinggal kita tukar aja posisinya, Y min X mutlak per 1 plus Y min X. Nah, ini kembalikan ke definisi P. Nah, tadi aksioma 1, 2, 3 sudah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu dari Anda? Monggo. Ya, rasanya untuk aksioma 1, 2, 3 aman. Nah, sekarang kita yang keempat. Ini mungkin agak perlu sedikit trik. Di sini tujuan kita kan sebenarnya nomor 4 ini adalah ini. 1 plus ini per 1. Nah, ini kan tujuan pembuktian kita ini kan. Ini X min Z plus X min Z ini plus Z min Y 1 plus Z min Y. Nah, tujuan kita kan ini ya. Di sini nah, di sini agak perlu minta bantuan ke fungsi. Jadi kita ini dulu.
kita buat fungsi f dari 0 sampai tak hingga ke R dengan definisi ini ya. Saya misalkan harga mutlak X min Y ini sebagai T. Fungsinya seperti ini. Nah, di sini fungsinya saya ambil dari 0 sampai tak hingga. Karena nilai metrik ini kan 0 sampai tak hingga. Nah, di sini kita klaim F ini turun. Nah, di sini F-nya ini naik, harus ya naik. Maaf. Jadi kita untuk menentukan dia naik, lihat ininya ya, aksen T ini. Di sini turunan tingkat satunya kan ini ya. U aksen V min U V aksen, berarti gini. Berarti kan 1 plus T pangkat 2. Nah, di sini kan yang penyebutnya selalu positif ya. Berarti keseluruhan ini positif. Nah, ini berarti F aksen T lebih besar sama dengan 0 untuk setiap T anggota 0 sampai T. Nah, berarti benar F2 naik. Nah, konsekuensi dari F naik adalah kalau kita punya katakan A kurang dari B, maka FA kurang dari sama dengan FB. Nah, di sini kalau kita lihat kan yang pembilangnya ini seperti kotak samaan segitiga ya, pembilang-pembilangnya ini. Nah, di sini kita pakai kotak samaan segitiga X min Y itu kan kurang dari sama dengan X min Z tambah Z min Y. Nah, di sini ini, oh ya, so ini yang klaim tadi warna biru ini mau saya hapus supaya tempatnya slow. Dari Anda ada yang mau ditanyakan? Yang biru ini. Nah, ini karena F2 naik, berarti kan implikasinya adalah F apa namanya? Ini tuh. Kan berarti F mutlak X min Y kurang dari sama dengan ini. Sorry, 1 plus Z min Y per 1 tambah X min Z tambah Z min Y. Ini ya. Nah, tapi kita belum selesai ya, karena kita butuh ini kurang dari ini plus ini gitu kan. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Halo, Mas. Belum ya? Ya. Oke, target kita berarti ke sini sama sini. Nah, di sini ini kan bisa kita pecah dua ya, karena plus ini X min Z per 1 plus X min Z tambah Z min Y plus 1 plus gini.
Nah, ini. Nah, ini berarti kan kita mau dia kurang dari 1 plus X min Z. Nah, di sini ini kalau kita perhatikan 1 plus X min Z tambah Z min Y ini kan lebih besar dari 1 plus X min Z ya. Gitu. Nah, berarti seper yang ini kurang dari seper yang ini. Nah, jadi ini terjadilah X min Z kurang dari 1 plus X min Z. Ini, nah nanti analog kan si ini pembilang ini lebih besar dari harga mutlak Z min Y ya. Lebih besar dari 1 plus Z min Y. Berarti ini tambah Z min Y. Nah, gitu. Nah, ini yang style ini di sini dipakai 2 kali ya, yang ini sama ini. Nah, berarti ini sama dengan P XZ tambah P ZY. Dan yang ini kan berarti P XY. Nah, berarti kan keempat aksioma metodenya telah kita buktikan ya. Dan berarti dapat disimbolkan P metrik pada. Ya, yang terakhir butuh semacam apa ya, alat bantu ya, itu fungsi. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu dari Anda? Baik, pertanyaan maupun tanggapan bisa. Ya. Bagi saya, kalau misalkan ada yang kurang jelas, langsung aja enggak apa-apa. Di sela itu enggak apa-apa. Oke. Nah, aman ya buat nomor 1 ini. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Di sini kita diberikan XD itu ruang metrik. Terus ada A subset X. Terus ada X anggota X. Delta positif. Nah, di sini kita tunjukkan P yang sama dengan ini. X anggota X dengan DXA ini yang kita mau jadikan ADT ini tertutup dengan DXA sama dengan infimum dari DXA anggota A. Gitu. Sini keterangan DXA-nya ada di sebelah kanan. Nah, kalau buktikan tertutup tuh berarti kita buktikan apa? Buktikan tertutup berarti ekuivalen dengan P-nya P komplemennya terbuka ya. Kita mau buktikan P komplemennya terbuka. Di sini untuk membuktikan terbuka berarti ini ya, untuk setiap
Terus setiap Y anggota P komplement Y titik interior ya, titik interior dari P komplement. Titik interior berarti terdapat LY positif demikian sehingga B Y LY subset P komplemennya. Itu yang kita mau tunjukkan. Nah, di sini berarti langkah pertama kita mengambil apa ya, teman-teman? Diambil ambil sembarang titik di P komplemennya. betul. Y anggota PC ya. Jadi kalau Y anggota PC berarti konsekuensinya apa? Ini ya. Berarti tidak mengikuti ini ya, kait apa? Tidak mengikuti ini definisi. Definisi himpunannya berarti Y anggota P komplemen artinya DYA lebih besar dari delta. Nah, di sini untuk memudahkan penamaan saya tulis Z sama dengan DYA. Nah, Z ini berarti kan infimum dari YA A anggota A. Nah, Z-nya ini adalah infimum. Mas mau tanya Mas, Ya. itu kan dia definisi DXA-nya kan dia infirmum. Berarti kalau misalkan kita ambil komplemennya itu dia berarti tetap jadi infirmum gitu ya Mas? Betul, tetap jadi infimum. Karena gini, kalau kita lihat, jadi kita jangan bingung infimum superimum ya. Jadi kita lihat aja di sini. Ini kan DXA toh. Nah, lihat di sininya dulu. Kalau dia X anggota P, berarti kan DXA-nya kurang dari sama dengan delta. Kalau bukan anggota P kan tinggal menegasikan tanda ini toh, jadi lebih jauh. Nah, jadi kan apa istilahnya loncatan pertama ke sini dulu. Z sama dengan DYA ini lebih dari delta. Nah, jadi DYA ini kan tetap infimum, tidak akan ada perubahan. Oke, bisa menjawab? Oke, sebenarnya belum ada pertanyaan lagi. Ya, dari yang lain mungkin menyusul pertanyaan dari Dika. Ya, jadi intinya ini aja, lihat definisi himpunan. Nah, ini Z anggota, Z sama dengan infimum ya. Nah, karena Z ini infimum, berarti konsekuensinya kan ini ya. Z kurang dari sama dengan DYA untuk setiap A anggota A. Nah, berarti Z ini sudah batas bawahnya ya dari semua DYA. Nah, sekarang selanjutnya kan kita mau nyari si RY-nya ini. Nah, di sini kalau kita lihat kita pilih berarti kan kita mau nyari si RY-nya itu ya. L-nya kita pilih RY sama dengan oh ya, di sini kan DYA kurang ini Z kurang Z min delta. Di sini kita ambil berikutnya kan mau buktikan BY
RY subset P komplement. Di sini berarti ambil sebarang W anggota B, YR. Di sini berarti D, W, Y kurang dari R. Nah, yang mau kita tunjukkan adalah W juga anggota dari P komplement. Berarti W DWA dari delta. Apa nih? Nggak dengar saya, Pak. Ini sama dengan infimum dari DWA ya. Ini Q, saya kasih nama Q. Nah, ini kan yang mau dibuktikan sebetulnya adalah Q lebih dari delta ya. Nah, di sini untuk membuktikan ini kita lakukan pengandaian. Andaikan sebaliknya yaitu Q kurang dari sama dengan delta. Nah, sebentar. Ya, ini Q berarti kan dia artinya ada A aksen anggota A sehingga D WA aksen kurang dari sama dengan delta. Ya, sampai sini. Selanjutnya, boleh Z itu kan infimum ya, berarti dia Z itu kurang dari D YA aksen. Nah, ini kan kurang dari D YW D WA aksen. Nah, ini kan kurang dari D DY, W itu kan kurang dari Z min delta. Ini RY. Z min delta tambah DWA ini kurang dari delta. Sama dengan Z. Nah, di sini kan kita peroleh kontradiksi ya. Z kurang dari Z. Z kurang dari Z itu suatu kontradiksi. Nah, karena dia kontradiksi, pengandaiannya dibalik ya. Jadi, yang betul adalah Q lebih besar dari delta. Nah, sesuai dengan yang kita mau. Nah, gitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dari Anda? Mas, izin bertanya. Halo. Dapat ide RY-nya itu Z min delta gimana ya, Mas? Z min delta ya. Z min delta. Mungkin bisa dikasih kayak semacam ilustrasi gitu, Mas. Iya, bisa. Bentar, ini tanda-tanda itu. Jadi anggota PC berarti ini ya. Z kurang dari ini. Terus Z min delta ini mesti positif. Ini itu Z kan ini.
Bentar, ini kayaknya saya agak kacau ya. Sempat saya tulis tadi kemudian. Cuman kayaknya saya ada baru di ini. Ada sesuatu yang mesti. Bentar. Ini kurang dari delta. Sama. Kurang dari oh iya gini. Ini kan dari sini. Ini kan kita boleh Z ini lebih besar dari delta ya. Oke. Nah, di sini untuk ID-nya itu kalau saya kalau ilustrasi yang terlalu belibet gitu saya enggak sampai ke situ. Cuma saya melihat aja. Kan kebutuhan kita adalah memilih RY. Di sini kita sudah punya dua bilangan yaitu Z dengan delta yang lebih besar adalah Z kan. Nah, di sini kan ininya adalah yang pasti positif kan Z min delta. Nah, di situ saya ya ambil aja yang positif itu. Saya kebiasaan mengambil dari yang sudah ada. Ini kan kebetulan ada bilangan positif yaitu Z min delta. Nah, itu saya coba ambil dulu gitu teman-teman. Nah, karena kebiasaannya karena di sini ada delta, terus di sini ada Z. Nah, itu feeling saya atau biasanya Y itu pasti ada hubungannya dengan delta itu sendiri yang diberikan di awal dan Z gitu. Nah, itu feelingnya. Nah, gimana? Apakah bisa menjawab? Iya Mas, terima kasih Mas. Nah, ya, kalau saya prinsipnya ada yang apa-apa yang sudah ada, misalkan bilangan atau ada apalagi gitu, kita meramunya dari yang sudah ada. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau R-nya sekian, R-nya sekian, nah ini dari Dika mungkin ada yang Anda lihat masih janggal kira-kira ini. Mungkin tak baca-baca dulu Mas buat memahami dulu. Yang key, yang ya jadi mungkin sambil saya ulangin ya. Y ini kan udah dipilih, terus kita kan mau buktikan ini ya. Buktikan bola ini subset P komplement. Berarti ambil W anggota B, Y, R, Y kan. Jadi dia DWY kurang dari RY. Nah, selanjutnya yang mau kita klaim adalah W anggota P komplement. Yang Q itu kayaknya lebih besar ya Mas ya? Lebih kecil ini. Yang Q sama dengan infimum DW, A sama dengan DW, A lebih besar dari delta. Itu emang kayak gitu ya tulisannya ya? Lebih besar toh karena dia Oh, anggota W, P komplement ya. Oh, oke. Ini kan maksudnya ekuivalen dengan Oh betul iya. ya. Tapi pengandaiannya kalau pengandaian dibalik. Berarti Q sebagai infimum itu lebih besar dari delta. Nah, delta ini kita andaikan Q lebih kecil sama dengan delta. Nah, kalau Q lebih kecil dari delta kan berarti sedangkan Q itu infimum dari sini berarti ada aksen anggota A ini hanya aksen gitu aja ya. Sehingga DWA aksen kurang dari delta. Nah, selanjutnya ini kan gini. Terus dilihat Z kan udah kurang, Z ini kan minimum ya. Infimum, berarti Z ini pasti kurang dari DYA untuk setiap A anggota A. Jadi DA aksen Y saya ambil. Ini baik ketaksamaan segitiga, terus DW kurang dari
Z min delta. Nah, ini DWA aksen kurang dari delta. Nah, makanya dia kontradiksi. Oke. Dari yang lain mungkin ada pertanyaan atau tanggapan? Ya, ini pernah keluar di ujian ini. Oke, enggak apa-apa, ini kalau misalkan belum ada, saya save dulu page-nya. Nanti, walaupun saya hapus, nanti bisa di share screen lagi. Ya, kita lanjut dulu. Nomor 3. Nomor 3. Oh, ini metode A2D dengan D XY sama dengan Y1 min Y1 kuadrat tambah X2 min Y2 kuadrat. Angka kuadratnya saya tulis jadi pangkat setengah. Terus diberikan barisan Xn di R2 dengan Xn sama dengan, karena barisan di R2 ya, berarti 2 tupel ya. Ada tupel pertama yaitu N plus 2, yang kedua N kuadrat plus 2 dibagi dengan N kuadrat plus 1. Nah, di sini akan ditunjukkan Xn ini Cauchy. Oke. Jadi kalau mau menunjukkan Cauchy, berarti kita harus tunjukkan untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli N0, sehingga untuk setiap Mn lebih besar sama dengan N0, berlakulah D Xn kurang dari epsilon. Itu kalau mau kita buktikan Cauchy. Berarti langkah pertama kita ambil sebarang epsilon positif. Terus nanti nggak tahu, pilih N-nya, masih belum tahu ya. Pilih N0 sama dengan berapa anggota N. Terus untuk setiap M dan N anggota N berlaku D Xn. Nah, ini berarti akar kuadrat. Xm berarti kan ini ya. Xm berarti sepel N plus 2 min sepel N plus 2 kuadrat tambah M kuadrat plus 2 per N kuadrat plus 2 min ini M ya, per N kuadrat plus 2 per N kuadrat plus 1. Nah, ini kan, nah di sini mungkin biar tadi kan harusnya gini ya, pangkat setengah ya. Nah, ini supaya nggak ada akalnya, kita kuadratkan lagi. 2 ini berarti hilang. Nanti kita harus tunjukkan ini kurang dari epsilon kuadrat. Nah, di sini kalau dikerjakan ulang berarti jadi ini N min N plus 2 min M min 2 per M plus 2 N min 2 N plus 2 tambah, nah ini cukup ribet ya, M kuadrat N kuadrat plus 2 min
n kuadrat min 2. Sebentar. Ada yang lewat ya. n kuadrat. Oh, sorry. Ini n kuadrat tambah m kuadrat tambah 2n kuadrat tambah 2 min m kuadrat n kuadrat plus min lagi min 2 m kuadrat min n kuadrat min 2. Dikiper sama m kuadrat plus 1 n kuadrat plus 1. Di sini ada yang bisa cancel, kuadrat ini cancel ya. Terus nanti ini min m kuadrat plus 2 ini cancel. Nah, ini berarti jadi n min m per n plus 2 jadi n plus 2 tambah ini berapa tuh? M kuadrat min n kuadrat min m kuadrat per nah gini lah. Nah kalau dilihat sebenarnya ini ya cukup rumit ya ini ya karena ada dua variabel m dan n. Ini masih ada kayak gini. Nah ini kan sebenarnya biasa rumit ya, dua variabel terus kita belum tahu juga n-nya apa. Nah di sini apa ya, istilahnya jalan kita kok kayaknya jalan gini. Nah, di sini mungkin kita bisa menggunakan teorema yang bisa digunakan, yaitu kita mungkin cek dia konvergen atau tidak. Karena kan barisan Cauchy itu bisa dicek melalui konvergen ya. Kalau dia konvergen maka dia Cauchy. Nah, di sini jadi kita coba tinggalkan dulu yang ini. Kita cek dulu konvergen. Kalau konvergen tuh berarti harus cari titik konvergennya dan kita buktikan. Nah, di sini ada yang punya tebakan ini konvergennya kemana xn? Ke vektor mana? Dia vektor apa barisan 2 tupel. Klaimnya xn konvergen ke ini ke-nya ini yang kita harus cari dulu. Nah, di sini kan ada 2 tupel ya. Di sini yang depan ini xn1 dan yang belakang ini xn2 katakan. Nah, mungkin ini saya kasih n2 gini aja ya. Indeks atas bawahnya. X2 X1N. Ini nanti kita bisa buktikan. Saya nggak tahu di kelas pernah atau tidak Anda. Kalau kita punya metriknya ini metrik Euclid yang seperti ini, kita bisa buktikan Xn itu konvergen ke vektor X1, X2 jika dan hanya jika Xn1 konvergen ke X1 dan Xn2 konvergen ke X2. Nah, ini sebetulnya adalah suatu sifat ya. Sifat nanti mesti dikonfirmasi. Nah, di sini sifatnya adalah mengatakan kalau Xn ini konvergen ke vektor X1, X2, maka jika dan hanya jika tiap komponennya ini yang di baris 1 konvergen ke X1 dan semua barisan di komponen kedua konvergen ke X2. Nah, di sini berarti
menggunakan sifat ini, konvergennya Xn kemana dong? Ke titik konvergennya barisan ini dan ini. Nah, sebuah n plus 2 konvergen ke titik mana? 0. 0. 0. Yang temannya satunya? Ini 1. 1 ya. Gitu. Jadi ini klaim kita konvergennya ke 0,1. Nah, sekarang ya, terima kasih. Kita lanjutkan dengan epsilonnya. Kita ambil epsilon positif, pilih N0, masih belum tahu. Lalu di sini ada lebih mudah kerjanya karena kerja dengan satu variabel ya. Jadi N aja toh. Nah, di sini harusnya Xn, katakan X bar ya gitu ya. X barnya katakan 0,1 ini. Nah, ini berarti kan kita kuadrat juga biar lebih enak. Ini berarti seper N plus 2 min 0 kuadrat tambah N kuadrat plus 2 per N kuadrat plus 1 min 1 ya. Kuadrat. Ini berarti seper N tambah 2 kuadrat tambah ini N kuadrat plus 2 min N kuadrat min 1 per N kuadrat plus 1 pangkat 2. Ini berarti ini kan berarti tinggal 1 ya. 1 per N kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, di sini mungkin saya pindah aja ke sana. Ini. Nah, ini kan kurang dari seper N plus 2 ya. Karena ini kuadrat pasti lebih kecil sepernya daripada seper N plus 2 tambah di sini juga N kuadrat plus 1. Kemudian yang ini kurang dari seper N dan ini kurang dari seper N kuadrat ya. Nah, selanjutnya kalau seper N kuadrat kan pasti kurang dari seper N ya. Nah, dengan 2 per N. Nah, 2 per N karena N lebih besar dari N0, berarti sepernya seper N-nya kurang dari seper N0. Berarti di sini kurang dari sama dengan 2 per N0. Nah, di sini untuk menjadi kurang dari epsilon kita ini ya gunakan Archimedean ya. Jadi saat diberikan epsilon positif kita punya epsilon per 2 juga positif ya. Nah, berarti karena epsilon 2 per 2 juga positif dari Archimedean, ada apa? Dari Archimedean properties ada ini ya, ada bilangan N0 demikian sehingga seper N0 kurang dari epsilon per 2. Nah, ini kan ekuivalen dengan 2 per N0 kurang dari epsilon. Jadi benar ya, terbukti 2 per N0 kurang dari epsilon dan Xn konvergen ke X bar sama dengan 0,1. Nah, dia kan konvergen. Nah, konsekuensi dari barisan konvergen kan di setiap ruang metrik pasti Cauchy. Jadi Xn adalah Cauchy. Karena setiap di ruang metrik manapun konvergen pasti berimplikasi Cauchy. Nah, di sini agak lebih mudah ya. Karena kita punya sifat ini. Dibandingkan tadi paksa langsung Cauchy, M dan N, ini dua bilangan
susah itu tadi kan hitungannya cukup ribet tadi. Nah kalau konvergen kan enak, di sini cuma pakai n bisa disederhanakan, terus pakai sifat-sifat bilangan sedikit aja dan Archimedean property sudah selesai. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari Anda atau tanggapan? Iya. Ya ini sebenarnya juga berdasarkan pengalaman saya sih waktu itu. Saya ingat saya ini soal ujian saya. Saya coba pakai Cauchy kok kayaknya ribet ya kayak tadi itu. N itu kan dua variabel. Waktu itu saya bingung awalnya loh ini kok ribet gitu kan. Nah, terus untung gak ingat oh ya kan ada hubungan konvergen maka Cauchy. Nah ini saya cek aja ini konvergennya ke ini 01 ini karena ingat sifat ini saya pakai. Izin bertanya, yang D-nya itu kan kuadrat, itu Oh mempengaruhi. iya. Iya betul. Pengaruh. Ini harusnya kurang dari kuadrat ini. Iya, benar pengaruh. Sebentar. Kalau revisi ini. Ini kan yang kita punya kan mau punya ini ya. Oke. Nah, ini kan pengaruh ini. Iya, ini berarti terima kasih. Ini berarti epsilon kuadrat per 2. Epsilon kuadrat per 2 kan positif ya, berarti ini gini. Ya, pengaruh. Maaf, tadi harusnya ini epsilon kuadrat per 2, ini epsilon kuadrat. Nah, oke. Nah, ini kan berarti kan karena kuadrat kurang dari kuadrat, berarti boleh xn, x bar kurang dari epsilon. Nah, oke. Ya, maaf tadi kelupaan. Kelewatan. Harusnya ada kuadrat di sini. Pengaruh. Ya, ada lagi mungkin? Makasih ya Mbak. Jadi, ini kalau kita mengkuadratkan, harus ingat di sini juga dalam kuadrat ya, supaya nanti kembali. Pertanyaan lanjutan ini. Oke, sudah tidak ada. Kita lanjut ke nomor 4. 4. X adalah himpunan semua barisan bilangan real yang konvergen ke 0. Semua Xn yang real yang konvergen ke 0. Terus matriks sublimum. Matriksnya sublimum. Nah, di sini merupakan metrik ya. Setelah kita tahu di soal. Terus F himpunan semua barisan bilangan rasional dari FGN. Di rasional aja Q-nya ini dengan sifat terdapat bilangan asli N0 sehingga Qn itu 0 untuk semua n lebih besar dari n.
Nah, ini mau dibuktikan X sama dengan F closure. Ya, jadi kita di X itu adalah himpunan semua barisan pilihan real yang konvergen ke 0, dilengkapi metrik D, metrik supremum ini, dan kita punya subset dari X, yaitu F, barisan bilangan rasional dengan sifat seperti ini. Di suatu titik, dia akan 0, 0, 0, 0. Gitu. Mau dibuktikan X sama dengan F closure. Di sini untuk membuktikan sama dengan, berarti kita ekuivalen dengan apa ya? Himpunan X sama dengan F closure, berarti ini ya, tiap dua hal ya, F closure subset X dan X subset F closure. Nah, dari sini yang sudah jelas poin 1 atau poin 2 ya? Atau dua-dua yang sudah jelas? Yang udah clear. Justru poin 1 ya. Closure itu pasti subset dari X. Nah, udah. Oke. Tinggal X subset F closure. Nah, di sini definisinya closure itu berarti kan kalau ada Z anggota F closure, berarti untuk setiap epsilon positif B Z epsilon is F enggak kosong. Jadi harus ada anggota F yang jaraknya dengan Z kurang dari epsilon. Ini ekuivalen dengan untuk setiap epsilon akan ada apa gitu, mungkin Z sudah dipakai T anggota F sehingga D TZ kurang dari epsilon. Nah, di sini kita mau buktikan yang ini ya, klaim kita X subset F closure. Nah, di sini jadi kita ambil sembarang X anggota X. Nah, X anggota X itu kan berarti suatu barisan ya. Nah, karena dia anggota X, ya berarti konvergennya ke 0 ya. Memenuhi sifat di himpunannya. Terus selanjutnya kan kita mau buktikan anggota ini ya. Akan tunjukkan Xn anggota dari F closure. Nah, kalau mau buktikan anggota F closure berarti kita berikan lagi epsilon positif ya. Nah, selanjutnya pakai konvergenannya Xn, karena Xn konvergen ke X0 akan terdapat bilangan asli N0 ya. Demikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan N0 berlaku Xn kurang dari epsilon ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita konstruksi adalah si T anggota F. Di mana T anggota F ini adalah barisan bilangan nasional kan. Nah, kita perlu barisan bilangan nasional yang jaraknya dengan barisan bilangan nasional katakan Qn yang jaraknya dengan X itu dengan Xn kurang dari epsilon. Jadi yang perlu kita konstruksi adalah barisan bilangan nasional. Nah, di sini akan dibentuk Qn anggota dari F. Nah, siapa Qn-nya? Nah, ini yang kita yang sudah modal kita adalah Xn loh. Misalkan Xn itu isinya adalah X1, X2, X3 sampai Xn sampai seterusnya gitu kan ya. Nah, di sini kita perlu Qn.
Qn ini haruslah bilangan rasional. Nah, sedangkan X kita, Xn ini bisa rasional, bisa juga irasional ya. Tidak ada ketentuan ya. Dan nanti kita perlu suatu titik di mana Qn-nya 0. Nah, di sini kita juga perlu suatu ya mungkin ini tidak 0 ya, saya ambil yang enggak membingungkan ini. Terdapat M gitu. M anggota N sehingga ini. Nah, di sini kan berarti kita perlu juga N0 sehingga nanti Qn-nya sama dengan 0 untuk setiap N lebih besar dari N0. Nah, di sini kita perlu N0 kan sebenarnya. Nah, salah satu bilangan asli yang sudah muncul adalah N. Nah, di sini kita pakai, nah ini hanya ada M kan ya, bilangan asli yang muncul secara alamiah. Jadi karena itu adalah bilangan asli yang muncul secara ilmiah, kita ambil N0-nya ini adalah M. Ambil sama aja. Nah, selanjutnya kan jadi nanti setelah indeks ke M0, indeks berikutnya itu 0 kan. Nah, gimana indeks-indeks di sebelum dari 1, 2 sampai N0. Nah, di sini dan nanti harus penuhi juga jarak Qn dengan Xn itu harus kurang dari epsilon. Nah, jarak ini kan berarti superimum dari Qn min Xn gitu ya. Epsilon ini. Nah, berarti kan ini tuh intinya adalah menjarakkan ya, tiap dua titik gitu ya. Tiap dua titik yang serta dibuat jarak gitu. Sampai di sini bisa dipahami kalau gue bikin. Sekarang gimana kita milihin si J-nya atau Qn-nya. Nah, di sini kan sekali lagi X1, X2 sampai Xn dan seterusnya ini kan tidak ada ketentuan ya, dia boleh rasional, boleh irasional. Nah, di sini kita pilih Qj itu sama dengan Xj jika Xj-nya anggota bilangan rasional. Kalau dia rasional pilih aja sama. Kalau sama kan nanti diselisihin 0 kan. Nah, selanjutnya kalau seandainya gimana kalau Qj bukan rasional, berarti Xj anggota L min Q. Nah, kalau ini terjadi, pilih ini katakan Bang Z. Pilih variabel yang belum dipakai CC. Di mana CC itu antara XJ dan XJ plus epsilon per 4. Nah, terus oh ya, CC ini adalah bilangan rasional. Nah, kita pilih bilangan rasional yang berada di antara XJ dan XJ plus epsilon per 4. Nah, hal ini bisa dilakukan kan? Karena di antara dua bilangan real ada bilangan rasional kan. Nah, ini kita bisa lakukan pemilihan ini. Karena di antara dua bilangan real itu pasti ada suatu bilangan rasional. Nah, kita pilih aja CC yang berada di antara XJ dan XJ plus epsilon per 4. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Terus, oh ya ini untuk J-nya enggak semua ya.
untuk C dari 1, 2 sampai N0 aja. Terus nanti gimana yang lebih dari N0? Kita pilih C sama dengan 0 untuk setiap N setiap C lebih besar dari N0. Oke. Baik, sampai di sini kita hampir selesai, tinggal menentukan D QNXN kurang dari epsilon. Ini berarti kan boleh saya ilustrasi sampai mandek di XN. Di sini N0 plus 1. Terus Q1, Q2, Q3 sampai QN0. Selanjutnya ini kan 0 ya. Coba. Sekarang kita cek nilai XI min QI min XI. Nah, di sini saya bagi dua dulu, ini kan ada 0, 0, 0 ya. Jadi yang di sini hasilnya Q N min X N itu hasilnya mau tidak mau adalah ini ya, harga mutlak X N untuk N lebih besar dari N0. Sedangkan QJ min XJ itu QJ min XJ yang di sini kan berarti apa namanya, Q-nya kan kalau enggak 0, Q-nya kalau enggak XJ ya CJ antara dua hal. Berarti di sini bisa ada dua hal ya, bisa 0. Jadi ada dua kemungkinan ya, 0 atau tidak 0 ya. Tidak 0 itu nanti yang CJ ini. Berarti ini kan ada dua pilihan nih. QJ min XJ, kalau kebetulan XJ-nya adalah rasional, berarti kan QJ-nya XJ berarti 0. Ketika XJ-nya bilangan rasional. Terus kalau dia kebetulan ya rasional, berarti kan kita pilih CJ. Sedangkan kalau Anda perhatikan CJ ini kan antara XJ dengan XJ plus epsilon per 4. Misalkan di sini XJ, di sini XJ plus epsilon per 4, berarti kan CJ itu di antara mereka ya, katakan di sini. Nah, di sini kan jarak CJ dengan XJ pasti kurang dari epsilon per 4 ya. Nah, ini berarti jaraknya. Nah, ini berarti CJ min XJ, jika XJ anggota real tetapi tidak rasional. Nah, berarti kan antara CJ min XJ ini pasti ini ya, sesuatu yang udah pasti CJ min XJ kurang dari epsilon per 4. Sudah pasti ini ya. Ini baik itu CJ min XJ yang ini maupun 00 pasti ya, kurang dari epsilon per 4 untuk setiap N dari 1 sampai N. Nah, jadi kalau kita gabungkan ini secara umum ini kan
xn-nya kurang dari epsilon ya, dari yang diketahui. Ini kan kurang dari epsilon. Selanjutnya supremum dari Qn min Xn. Nah, Qn min Xn ini kan kurang dari epsilon untuk n lebih besar dari n0 dan kurang dari epsilon per 4 untuk n1 sampai n0. Nah, ini kan berarti masih belum ya. Ini yang ini kita kecilin aja epsilonnya, bukan epsilon aja tapi epsilon per 4 ya sama kayak kanannya itu. Nah, berarti kan semua yang di sini pasti kurang dari epsilon per 4. Semua di sini pasti kurang dari epsilon per 4. Nah, berarti keseluruhan supremumnya pasti kurang dari epsilon per 4. Nah, epsilon per 4 pasti kurang dari epsilon. Nah, makanya kita udah bisa buktikan D DQN Xn kurang dari epsilon. Nah, ini berarti kan udah memenuhi ya yang mau dibuktikan. Nah, gitu. Nah, berarti QC barisan QC anggota dari A. Dengan jarak QC dan jarak barisan QC dengan XC kan kurang dari epsilon. Ya, berarti sudah terbukti F closure sama dengan X. Jadi F closure sama dengan X. Nah, sesuai yang diminta di soal. Baik. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin dari Anda. Ya, agak ini juga ya, agak ngetik juga di sini. Jadi QC-nya ini milih-milihnya. Nah, di sini mungkin untuk idenya saya sedikit, saya lihat dari sininya sih. Kan pertama kali kita butuh suatu N0 ya untuk menyetop barisannya 0 semua. Nah, di sini kita manfaatkan bilangan M yang muncul di sini. Nah, di sini tadi kan mulai N0 per 1, mulai indeks N0 ya, N0 per 1, J-nya kan 0, ini 0 semua. Nah, sedangkan sini kan selisihnya ini pasti tinggal yang harga mutlak Xn loh. Nah, harga mutlak Xn ini kan pasti kurang dari epsilon 4. Kita kondisikan kurang dari epsilon 4. Nah, selanjutnya yang masih masalah itu nanti kalau yang di sini kan yang masih masalah di sini. J-nya perlu bilangan nasional. Nah, berarti kan sedangkan kita lihat XI ini itu bisa anggota Q atau XI anggota irasional ya, L min Q. Nah, sekarang kita lihat kalau dia sudah anggota Q ya sudah aman toh. Kita pilih aja dia si QJ-nya XJ aja gitu. Atau juga kalau nanti QJ sama XJ sama kan di min juga 0 itu enggak masalah ya. Karena kita nyari supremum. Nah, lalu gimana kalau dia irasional? Nah, kita manfaatkan sifat di bilangan nasional, bilangan real. Tiap dua bilangan real pasti ada bilangan nasional di tengah-tengah mereka. Nah, di sini supaya jaraknya XJ dengan QJ itu juga kurang dari epsilon per 4, kita ambil CJ-nya berada di antara XJ dan XJ plus epsilon per 4. Kita ambil ini anggota Q. Namanya jadi ini. Dan nanti tentu saja saat CJ min XJ pasti nilainya kurang dari epsilon per 4 karena dia berada di sini di antara di rentang ini. Jadi CJ min XJ pasti kurang dengan epsilon per 4. Karena jaraknya mereka ini epsilon per 4. Jaraknya ini. Oke. Baik, dari Anda ada pertanyaan?
Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke nomor terakhir. Nomor 5 tentang uang metrik lengkap. Nah, ini kan harus diketahui CAP dengan metrik superimum. Nah, D-nya itu DFG. Superimum harga mutlak, superimum dari ini uang metrik ya, uang metrik lengkap. Terus ada Y, subset CAB. Y ini adalah semua fungsi anggota CAB di mana ujung-ujungnya bernilai sama, FA sama dengan FB. Gini. Nah, kita mau buktikan Y lengkap. Oke. Nah, di sini Y ini kan himpunan fungsi-fungsi. Dan si induknya Y ini adalah CAB, itu sudah dibuktikan dia itu adalah uang metrik lengkap. Nah, jadi kalau sebetulnya kalau kita mau paksa dengan definisi lengkap ini kan berarti tiap barisan Cauchy di Y, maka Fn konvergen ke F anggota dari Y ya. Ini kan. Tetapi kalau kita kembali menggunakan definisi, rasanya capek juga ya. Ini karena Cauchy nanti harus konstruksi F, buktikan F anggota Y, buktikan lagi Fn konvergen ke F. Nah, di sini untuk memutus ininya, rantai bukti yang terlalu panjang, kita gunakan ini ya, teorema ya. Teorema yaitu kalau X itu lengkap, ya ada Y subset X, Y itu lengkap jika dan hanya jika Y itu tertutup. Nah, kita bisa gunakan teorema ini untuk buktikan dia lengkap. Jadi ekuivalen dengan membuktikan Y itu tertutup. Dengan membuktikan Y tertutup adalah Y klausul sama dengan Y. Di sini kita coba buktikan. Ambil. Kalau ini kan udah Y subset Y klausul udah clear ya. Terus tinggal buktikan Y klausul subset Y. Di sini ambil F anggota Y klausul kan. Nah, kalau F anggota Y klausul berarti FA sama dengan FB. Sorry. belum. Ya, Y anggota F klausul berarti untuk setiap epsilon B F epsilon Y tak kosong. Jadi untuk setiap epsilon ada G anggota Y sehingga G FG kurang dari epsilon.
bagi, nah, yang mau kita tunjukkan kan F anggota Y. Di F anggota Y jika dan hanya jika FA min FA sama dengan FB lah. Atau ekuivalen juga dengan FA min FB sama dengan 0 ya. Nah, di sini untuk membuktikan dia sama dengan 0, kita bisa gunakan sifat di binario. Kalau untuk setiap epsilon positif 0 kurang dari A kurang dari epsilon, maka A-nya 0. Nah, kalau kejepit gini, dan ini benar untuk setiap epsilon, mau tidak mau A-nya 0. Dan di sini kita terapkan untuk FA min F. Dan di sini untuk memudahkan kita pakai harga mutlak ya. Ini kan harga mutlak FA min FB dengan 0. Nah, jadi kan kita kalau mau menggunakan sifat ini ambil epsilon positif sebarang. Selanjutnya karena F anggota Y closure, maka terjadi ini toh. Terdapat G anggota Y sedemikian sehingga G F G sama dengan superimum harga mutlak Fx min Gx untuk setiap X anggota AB kurang dari epsilon. Nah, gitu. Nah, karena G elemen Y berarti GA sama dengan GB. Nah, selanjutnya yang kita mau kan ini ya, F. Harga mutlak ini yang kita inginkan sama dengan. Oh, gimana? Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Oke, jika nggak ada, saya hapus yang atasnya. Yang kita mau tunjukkan kan yang warna merah ini. Nah, sedangkan dari sini kita bisa boleh kan ini untuk setiap X anggota AB. Nah, berarti kan untuk X sama dengan A dan X sama dengan B juga boleh berlaku ya. Berarti kan ini tuh nilai dari FA. Kan ini superimumnya aja udah kurang dari epsilon. Apalagi yang ininya ya, yang di dalam kurung-kurung awalnya pasti juga kurang dari epsilon. Nah, di sini kita ambil khusus X sama dengan A, jadi FA min GA ini kurang dari epsilon, dan juga FB min GB juga kurang dari epsilon. Selanjutnya yang kita mau FA min FB, berarti kan di sini. Nah, di sini kan kita bisa gunakan ini ya, kotak sama segitiga, dan juga ini. Oh ya, ini kan GA sama dengan GB, berarti di sini GB atau GA-nya boleh kita tukar ya. Di sini mungkin GB-nya saya tukar jadi GA. Ini berarti kan kita punya harga mutlak FA min GA ya. Tambah harga mutlak GA min FB. Nah, di sini ini kan FA min GA
tambah ini biar cocok FB min GA. Nah, di sini karena ada dua suku, berarti kita ini aja, kita modifikasi sininya bukan kurang dari epsilon tapi kurang dari epsilon per 2. Nah, kalau gini berarti dia jadi epsilon per 2 tambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, berarti sedangkan mutlak itu kan lebih besar sama dengan 0 ya. Ini kan mutlak ini lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti dari sifat ini kan mau tidak mau FA min FB-nya itu 0. Nah, kalau dia 0 berarti FA sama dengan FA min FB 0. Berarti implikasinya adalah FA sama dengan FB. Nah, berarti kan sudah jelas ya. Y anggota F anggota Y gitu. Berarti ini jadi di sini. Jadi F anggota Y terus Y close subset Y, jadi Y sama dengan Y close, jadi Y close ya, tertutup. Oke. Nah, jadi dengan teorema ini lebih enak ya membuktikan suatu himpunan kalau induknya sudah kita ketahui lengkap, melihat si subruangnya kita lihat saja yang tertutup gitu. Karena ini kan jika kuat. Kalau nggak tertutup pasti nggak lengkap. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini untuk nomor ini? Dari Dika mungkin Anda ada melihat yang kurang pas mungkin? Belum ada, Mas. Gimana ya? Dari yang lain mungkin? Ratih mungkin? Gimana? Aman? Kalau nomor-nomor sebelumnya ada yang masa janggal mungkin? Mas, izin Oke. mau bertanya, yang untuk nomor 4 itu saya masih agak bingung gitu alurnya dari mana ya Mas? Bisa dijelaskan? Oh, nomor 4 ya, yang barisan tadi itu ya? Iya. Tambah. Mungkin tak tulis ulang aja. 4 itu kan oke. 4 itu yang mau kita buktikan kan subset dari F close ya. Jadi kan kita ambil X itu kan karena ruang barisan berarti isinya barisan. Xn anggota X. Nah, Xn anggota X ini kan berarti Xn konvergen ke 0 ya. Terus yang mau ditunjukkan Xn anggota F close. Berarti kita harus ambil epsilon ya. Ambil epsilon positif ya. Nah, selanjutnya dari ini kalau saya kasih nama star 1
Dari style 1 kan ada bilangan asli N0 sehingga ini M ya. M anggota N sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan M, harga mutlak X kurang dari epsilon gitu ya Mbak ya. Nah selanjutnya yang kita butuhkan kan mau bukti apa sih yang mau kita buktikan? Membuktikan Xn anggota F closed. Berarti kan untuk setiap epsilon harus ada Qn anggota F dengan D Qn Xn kurang dari epsilon. Nah sampai sini bisa dipahami Pak? Bisa Mas. Nah, sekarang kan tugas kita kan mau mengkonstruksi Qn. Nah Qn ini punya syarat apa? Yang pertama, barisan ini mesti barisan bilangan rasional. Dan yang kedua, ada suatu titik, suatu indeks N0 sehingga Qn itu 0 untuk setiap N lebih besar dari N0. Jadi di suatu titik dia stop, sisanya 0 semua. Nah, tugas kita adalah mengkonstruksi Qn. Di sini Xn kita ini bisa anggota Q, bisa anggota Q rasional atau Xn bisa juga anggota irasional yaitu R min Q kan. Ada dua kemungkinan. Nah, gimana konstruksi Qn? Nah, ini kita bisa lihat dua hal. Kalau Xn-nya itu bilangan rasional, kita ambil saja Qn-nya itu Xn. Karena toh juga Xn itu rasional kok ya. Nah, tapi kalau Xn anggota tak rasional atau irasional, nah, kita pilih siapa nih? Kita katakan pilih Cn. Nah, itu untuk Qn-nya. Nah, ini kita kan perlu suatu indeks ya, supaya Qn-nya 0 terus. Nah, di sini kita nggak milih ini N-nya ini tidak untuk setiap indeks ya. Jadi kita kan sudah punya ini bilangan asli N. Ini. Nah, kita manfaatkan aja si M itu, eksistensi si M itu kita manfaatkan untuk M itu ya N0 itu. Karena begini. M-nya itu adalah N0. Jadi nanti kita mau buat Qn itu sama dengan 0 untuk setiap N lebih besar dari N0. Nah, sekarang pertanyaannya gimana untuk yang 1, 2, sampai 0. Nah, itu kita definisikan sebagai berikut. Nah, ini. Nah, sekarang Cn-nya kan belum tahu nih siapa. Nah, kita lihat dulu superimum dari tugas ketiga kita kan adalah superimum dari D-nya, D dari jarak antara Qn dengan Xn itu mau kurang dari epsilon lah. Jadi ini sama dengan superimum Qn min Xn. Nah, kalau Anda perhatikan kan ini kan superimum dari selisih jarak suku-suku yang seletak ya. Nah, ini mungkin biar mudah kita lihat X1, X2 sampai yang target 0 kan Xn0. Terus selanjutnya ini Xn0 plus 1, Xn0 plus 2 dan seterusnya. Nah, untuk Qn itu kan Q1, Q2 sampai Qn0 sisanya 0. Kan yang mau dicari superimum ini. Nah, sekarang kita harus bisa membatasi yang di dalam superimum itu. Caranya kita analisa dulu. Qn min Xn itu kan bisa ada dua hal ya. Yang pertama kalau pas Qn-nya itu Xn, ya udah selesai 0 ya. 0 ketika
xn-nya adalah bilangan rasional loh. Karena kalau xn rasional pilih qn-nya kan xn sendiri. Diselisihkan 0. Dimutlakin juga 0. Nah, selanjutnya di sini kan c min x bukan cn min untuk indeksnya maaf saya kacau jadi mengikuti aja ya dia xn-nya anggota L min Q. Dan ini kan untuk n yang antara 1 sampai 0. Nah, kalau Anda perhatikan yang mulai n0 plus 1 ke kanan, jarak Qn min Xn untuk ini sama aja dengan harga mutlak Xn ya. Untuk setiap n lebih besar dari n0. Karena kan selisihnya ya min 0 ya, tinggal Xn0 plus 1. Di sini nah, gimana untuk n yang sisanya yang di depan? Ini untuk yang di sini. Terus setiap n 1, 2 sampai n0. Nah, ini kan pilihannya ini toh. Nah, sedangkan ini karena subumumnya minta kurang dari epsilon, kita di sini kita ikut ini kurang dari epsilon per 4 biar kecil gitu. Ini kurang dari epsilon per 4. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini sudah untuk n lebih besar dari n0, oke, nilai mutlak Qn min Xn-nya sudah kurang dari epsilon per 4. Aman. Kemudian kalau Qn min Xn, Xn-nya rasional aman, 0 ya, tidak ada pengaruh. Nah, yang masih repot itu adalah si ini, Cn min Xn ini. Nah, ini masih belum tahu. Nah, ini juga mau kurang dari epsilon per 4. Nah, karena ini mau kurang dari epsilon per 4, kita manfaatkan sifat bilangan, yaitu ini. Di antara dua bilangan rasional, di antara dua bilangan real, itu ada bilangan rasional nih. Gitu. Jadi ini Cn, kita punya X. Kita kan sebelum punya Cn, punya Xn. Bah. Punya Xn, ini Cn itu berarti pasti ada di antara ada Cn rasional, tapi di antara Xn dengan Xn plus epsilon per 4. Nah, ini kenapa saya ambil epsilon per 4? Karena berarti kan karena ini Xn plus epsilon per 4, jarak sini epsilon per 4. Nah, kalau ini saya ambil begini dan Cn-nya adalah bilangan rasional, berarti mutlak Cn min Xn itu pasti kurang dari epsilon per 4. Jadi berarti yang di sini pasti kurang dari epsilon per 4. Nah, berarti secara umum Qn min Xn itu udah kurang dari epsilon per 4. Nah, makanya dia supaya ini kurang dari epsilon per 4. Ini gini. Gitu, Mbak, penjelasan saya. Gimana? Sudah bisa dipahami? Iya, sudah, Ya. tapi saya sambil lihat dulu lagi, Mas. Iya. Yang tadi kayaknya kacau yang tadi itu. Nah, tadi apa? Lebih muter-muter yang tadi. Ya, intinya kalau pakai yang subumum ini, kita membatasi yang di sini. Yang di sini, yang di dalam kurung awalnya ini kita batasi kurang dari sesuatu. Oke, ya, terima kasih. Dari yang lain ada lagi mungkin?
Bagaimana? Ada yang lain? Ada pertanyaan? Oke. Oke. Baik, jika tidak ada, ya semua soal sudah dibahas ya 1 sampai 5.